Ya Rasulullah, ya Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hormati kepada seluruh para bapak hadis sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang berbarokah ini, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sama nikmat iman Islam, sejahtera walafiat, sehingga kita hadir di majelis ta'lim ini yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga limpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat yang telah mendapat syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sudah sama-sama setiap malam Jumat kita baca surah Yasin. Bismillah, tahlil dan doa itu semua kita hadiahkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sekarang mereka ada di alam barzah. Mudah-mudahan Allah ampura semua dosa-dosanya. Amin ya Allah. Segala kesalahan-kesalahannya diserahkan di alam kuburnya, diluaskan di alam kuburnya. Amin Allah. Baik Bapak sekalian, tentunya kita kajian pada malam hari ini di dalam kitab Nasaihul Ibad, di bagaimana Abu Bakar sahabat Rasulullah telah mengatakan sesuatu kata oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang diridhai Allah mengatakan, al-ibadu salah satu asnafin, bahwa manusia itu ada 3 golongan. Likulli sinfin salafun, ya salatu alamatin. Setiap golongan mempunyai 3 ciri yang khas, ya 3 ciri alamat. Yu'rafuna biha sinfun ya'buduna Allaha sabihi khawli. Jadi 3 ciri apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya golongan yang pertama sinfun ya'buduna Allaha ala sabil khauf, golongan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar takut kepada Allah. Nah, kalau sudah ibadah dasarnya takut kepada Allah, mudah-mudahan dalam kehidupannya hati-hati, ya. Biasanya kalau orang yang sudah takut kepada Allah akan timbul merasa rendah diri. Yang kedua, orang yang sudah takut ibadahnya kepada Allah ini menganggap sedikit dia punya kebaikan. Dan selanjutnya, orang yang ibadahnya dasarnya takut kepada Allah, banyak yang menganggap banyak perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan artinya para bapak sekalian, golongan ibadah kepada Allah dan dasar yang takut ini, kalau sudah merendah diri kepada Allah, dia khawatir kalau ibadahnya ini akan timbul riya. Kalau dia akan menimbulkan kesombongan, keangkuhan dan kerujukan di dalam urusan ibadah, maka dia selalu rendah diri. Rendah diri ini benar-benar tidak ada daya upaya. Ketika kita meletakkan kening kita, ya, kita sujudkan itu kening kita ke tanah, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Sekalipun dia berpangkat tinggi dunianya, sekalipun dia banyak hartanya, tapi kalau kita sujud kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita ini rendah, tidak ada apa-apanya. Berarti kita makhluk yang paling rendah.
bisa rendah diri. Nah, pengertian rendah diri ini supaya nggak timbul wujud takabur segala macam. Semua itu adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya dileburlah itu semua dengan kita banyak mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan ini kita akan terlatih dan terbiasa. Dan jika kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, kita akan refleks istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang yang ibadah kalau sudah takut kepada Allah, ini enggak ada bahasanya saya paling banyak ibadahnya, enggak, ya. Justru dia enggak mengatakan seperti itu. Saya paling banyak melakukan perbuatan baik, enggak, ya. Jadi dia anggap enggak ada sama sekali perbuatan baik itu kalau ibadah atas dasar takut kepada Allah. Kenapa? Takut kalau dia mengatakan banyak kebalikan daripada sedikit tadi. Takut ibadah kita kembali tadi bisa ria, ya. Nah ini ibadatnya hilang begitu saja. Nah maka amalan-amalan apa yang kita perbuat ini Pak, jangan kita lihat apa namanya kualitas banyak ibadahnya, tapi yang kita lihat yang harus dibalik itu, maksudnya mudah-mudahan kita dengan banyaknya ibadah, insya Allah ada unsur ibadah kita itu tadi yang tanpa kelihatan kita itu diterima oleh Allah. Amin. Ya, ini kalau ada kata banyak, yang kadang-kadang kita cerita aja hilang. Ya, dulu saya tadi malam kalau saya tidur ceritanya mau nanya apa enggak, ya. Kenapa? Itu tahajudan baik. Tuh lemes amat, awan panas ya. Orang menanya enggak, ya. Jadi gimana dia orang puasa baik dan Kamis? Kasih tahu tuh Pak. Itu ibadah-ibadah semacam itu, ya. Itu untuk buat kita. Tapi kalau bisa kita latih, segala sesuatu ini kita sembunyikan. Perbuatan-perbuatan baik itu kita harus sembunyikan. Tapi kita kadang-kadang belum bisa seperti itu. Kenapa? Ya mungkin karena kita itu tadi Pak, setiap apa yang kita lakukan perbuatan baik tanpa kita sadari terucap. Tanpa kita sadari terucap. Padahal itu harus kita sembunyikan. Makanya dalam urusan ibadah kepada Allah ini jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa ibadah kita sudah banyak. Jadi anggap ibadah kita itu sedikit. Kalau sedikit kita menganggap ibadah itu kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita perbuatan ini, apa yang kita lakukan ini, insya Allah kita hati-hati. Nah itu ya. Dan yang selanjutnya wastakbiru sayyiati, begitu juga, ya. Kita kalau bisa menganggap banyak dosa, ya banyak kesalahan. Jangan merasa nggak punya dosa, jangan merasa nggak punya kesalahan. Tapi satu Pak, ini ajaran dari Gus Dukul, kalau kita mau meningkat derajat kita tinggi, ya kata beliau satu, hidup ini jangan banyak suzon terhadap orang, sudah harus husnuzon. Walaupun mata kita melihat dia juga baik, bahkan dia baik. Walaupun kita melihat, itulah maksudnya, ya. Kalau bisa yang ada kebaikan dan kejelekan itu hanya pada diri kita, jangan ke orang lain. Nah kita kadang-kadang belum bisa seperti itu, ya. Tapi kita belajar ini dikit demi sedikit kita latih riyadhah, ya. Riyadhah itu melatih diri. Satu lagi itu apa namanya? Kalau orang-orang di pondok itu mutalaah namanya. Di samping dia riyadhah, dia buka kitab, dia kaji dalam-dalam, dimasuki, dia resapkan. Ya, yang ada kehidupan. Jadi para bapak sekalian, mudah-mudahan golong yang bukan ibadah kepada Allah dengan dasar takut kepada Allah, insya Allah lahir satu merendah diri, yang kedua menganggap sedikit kebaikan dan menganggap banyak kejelekan. Ya, wasifun ya'budunallaha ala sabili raja. Begitu juga yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar roja. Roja itu apa? Mengharapkan rahmat Allah. Jadi sesuatunya itu Pak, kalau kita mengharapkan tujuan kita mencari ridha Allah, urusan ibadah ini kembali rahmat Allah,
orang bisa masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Nah, gitu. Maka akan lahir. Ya, setiap orang yang sudah sampai ke situ, insya Allah dia nanti di dunianya, di masyarakatnya akan menjadi panutan masyarakat. Ya, jadi panutan masyarakat itu nggak gampang, Pak. Kita harus menemui yang namanya karakter-karakter orang itu dia di kampung ini. Kita harus pandai menyikapi. Bagaimana cara menyikapinya? Ambil salah satu yang diajarkan oleh Nabi. Kita belajar seperti orang-orang yang ada di ahli surga itu. Jika orang jahat, kita baik. Jika orang zalim, kita baik. Jika orang bakhil, kita meloman. Nah, seperti itu. Ya, ada 3 hal itu ya. Nah, itu. Jadi kita upayakan itu semua. Memang berat, tapi berat dibalik hikmah berat dari perbuatan itu. Itulah salah satu kunci daripada penduduk surga. Ya. Yang selanjutnya menjadi orang yang paling pemurah. Ya. Jadi kalau orang sudah ibadahnya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan jadi pemurah kalau dia punya harta. Sederhana dalam urusan dunia, bukan untuk sok-sokan dalam urusan dunia. Itu kalau orang yang benar-benar atas dasar mendapatkan rahmat Allah tadi, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pemurah ini, Pak, sebenarnya ini sifat Allah. Tapi apakah boleh makhluk mempunyai sifat seperti itu? Justru itu kata Imam Ghazali, tidak semua sifat Allah itu harus kita miliki. Ya, seperti sifat takabur, sabar, mutakabir, itu tidak bisa kita miliki. Tapi kalau sifat rahman, sifat rahim, kasih sayang, lemah lembut, itu harus kita miliki. Ya, artinya sifat Allah itu harus kita punya. Nah, seperti sifat pemaaf, itu harus kita miliki juga. Saling maaf memaafkan, karena Allah itu maaf. Nah, ketika kita ada orang minta maaf, kita nggak maafkan, itu kadang-kadang juga haji sekali ini Allah juga maaf, orang mengatakan seperti itu. Ya, orang mengajarkan kata Allah bersalah, ketika manusia bersalah kepada Allah, dia taubat kepada Allah terima, masa kita nggak bisa seperti itu. Artinya para bapak sekalian, kalau kita bisa sama apa-apa, kita bisa mengikuti dengan sifat-sifat Allah yang punya, itu bisa menyelamatkan diri kita. Tapi memang berat, Pak. Segala sesuatu yang mencapai tingkatan derajat-derajat yang tinggi kayak wali-wali Allah itu, seperti orang-orang terdahulu itu ujiannya nggak ringan, ya. Ujiannya sangat berat. Tapi mereka itu lulus, sehingga mereka itu akan bahagia baik dunia dan akhirat. Dan yang selanjutnya suka berbaik sangka kepada Allah, ya, dan kepada sama makhluk. Nah, ini pelajaran ketika kita ibadah berdasarkan atas dasar wajah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, orang itu akan selalu yang husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia atau makhluk Allah. Jadi dia selalu berbaik sangka. Jadi nggak pernah menyalahkan Allah, nggak pernah menyalahkan manusia. Ya, kita usaha ya seperti itu. Kalau sudah terjadi pada diri kita, sudah nggak bisa kita menyalahkan orang. Ya, kadang-kadang, coba lu nggak begini nggak terjadi seperti ini, murtad lah. Kalau kajiannya seperti itu, ya. Jadi seperti itu kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Nah, husnuzan kepada Allah ini, Pak, ketika kita hidup diuji oleh Allah seperti kefakiran, kesusahan, segala macam. Kalau orang sudah bersandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yakin dia jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, janji Allah, Pak. Janji Allah itu nggak pernah ingkar, ya. Dia nggak pernah ingkar. Yang ingkar itu manusia. Kalau Allah selalu tepat. Kalau orang sudah melaksanakan perintahnya, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah di atas dunia ini. Dan dari mana rezekinya kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang ada orang, ya, kita mati-matian siang malam cari duit susah aja ada juga. Ada yang menang beli rumah uangnya banyak. Nah, ini kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kita nggak boleh buruk sangka juga sama orang itu. Uangnya banyak gue aja dia melihara tuyul. Nah, ini repot juga. Ya,
Ajarin menyerah tuyul katanya nggak boleh seperti itu. Nah itulah yang dikatakan tidak boleh kita buruk sangka. Sudah kita husnuzon saja sama Allah juga seperti itu. Ya Allah, dari tahun ke tahun saya begini aja kehidupan, ya Allah. Sudah, jangan kita buruk sangka kepada Allah. Makanya rajin-rajinlah kita menyalahkan diri kita. Bisa kemungkinan kita susah yang menghambat rezeki yang Allah berikan kepada kita, bukan dari kasih menghambat. Ya, kenapa menghambat sini? Mungkin kasih sedikit kayak air keran jatuh sedikit penghatinya. Karena dosa itulah yang menutupi rezeki kita. Ya, dosa itu bisa menutupi rezeki kita, Pak. Jangan salah. Bukan orang pendosa nggak kasih rezeki. Banyak rezekinya. Mungkin rezeki yang berupa mungkin keinginan kita, mungkin uang, ya. Tapi kalau rezeki kebahagiaan tergantung kepada kita, ya. Kalau kita selalu pandai bersyukur, nikmat akan ditambah oleh Allah. Kalau kita pandai bersabar, insya Allah kita akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kurang lebihnya saya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya